Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandra Anastasia. Saya adalah guru di Madrasah Aliyah Al-Fadilah Cipatat, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Makassar dengan nomor induk mahasiswa 3175-8028-210001. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik uji kinerja pada murid kelas 10 dengan judul Macam-macam Norma di Masyarakat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Pimpin doa, Fadil, silakan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu siapa yang sekolah hari ini. Sarul, Cucu, Rahim, Ajijah, Meli, Bintang, Aura, Raka, Adli. Siapa satu lagi? Ada yang mau Ibu absen? Ada? Oh, siapa Celia? Alhamdulillah ya, berarti hari ini kita hadir semua. Sebelumnya Ibu mau mengecek kesepakatan kelas yang telah kita sepakati bersama. Untuk laki-laki, ayo berdiri. Ya udah, duduk lagi. Nah, coba lihat sekelilingnya ada sampah atau tidak. Kalau ada, tolong diambil dan dibuang ke tempat sampah. Bersih kelasnya? Terima kasih. Sebelum kita ke pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional dengan judul Tanah Airku. Siap ya?
Ibu akan memberikan afirmasi positif pada diri kalian masing-masing. Ikuti perkataan Ibu ya. Hai diriku, aku hebat. Hai diriku, aku kuat. Hai diriku, aku bisa. Hai diriku, aku luar biasa. Hai diriku, aku Masya Allah. Hai diriku, aku mencintaimu. Terima kasih. Semoga dengan afirmasi positif ini kalian menjadi lebih bahagia ya. Selanjutnya, sebelum kita ke materi hari ini, ada yang hafal atau ingat apa materi yang Ibu berikan minggu lalu? Tentang apa? Ada yang masih ingat tentang gotong royong apa itu? Ya, silakan Kayang. Gotong royong adalah kegiatan kerjasama, tolong-menolong dan saling membantu antara anggota dalam suatu komunitas untuk mencapai tujuan bersama secara sukarela dan tanpa pamrih. Oke, bagus. Tolong tepuk tangan untuk temannya. Ibu yakin semua pasti masih ingat. Terima kasih kalian sudah mengingat materi minggu lalu. Hari ini kita akan beranjak ke materi yang baru ya, dan judulnya adalah norma di masyarakat. Sebelum kita ke materi, Ibu akan memberitahukan tentang tujuan pembelajaran. Kenapa hari ini materinya norma? Karena dengan adanya pembelajaran materi norma, yang diharapkan agar peserta didik dapat mengerti fungsi dan menunjukkan sikap norma sehari-hari yang ada di masyarakat. Karena hal itu sangat penting. Kita hidup di masyarakat. Kalian adalah bagian dari masyarakat. Jadi harus melaksanakan norma yang ada di masyarakat atau dimanapun kalian berada. Lingkungan terkecil dari masyarakat adalah di kelas ini, ya. Dimana di dalam kelas pun kalian mempunyai tata tertib atau tadi kesepakatan kelas, ya, yang harus dilaksanakan. Apabila kalian melanggar, maka akan diberikan sanksi. Oke, terima kasih. Selanjutnya di sini Ibu akan menayangkan tentang norma. Boleh kalian simak. Kalian baca ya tulisannya, kalian lihat. Apabila dirasa ada yang penting boleh dicatat dari video ini, dari
Dilihat slide-nya. Dilihat slide-nya, biar nanti kalian paham apa pembelajaran hari ini. Terima kasih kalian sudah menyaksikan tayangan video. Ya, dari tayangan ini Ibu akan menjelaskan bahwa sangat penting norma itu berlaku di masyarakat, di mana norma itu ada 4: norma agama, hukum, kesopanan, dan kesusilaan. Adapun norma agama adalah norma yang bersumber dari ajaran agama apapun. Ya, kita di Indonesia punya 6 ajaran agama
6 agama. Dan masing-masing agama itu mempunyai norma. Mungkin ada yang sama dan mungkin juga ada yang berbeda. Tapi dari semua itu semuanya diambil kesimpulan hanya kepada tujuan satu, ya, yaitu mematuhi peraturan agama yang dianut berdasarkan ketuhanan. Seperti itu. Selanjutnya ada norma hukum. Norma hukum adalah norma yang mengikat, yang dibuat oleh pemerintah, yaitu kalau di Indonesia ada DPR atau DPRD, ya, di mana di situ dibuat hukum-hukum agar terjadi ketertiban dan keamanan lingkungan dan segala macam tentang hukum yang ada di Indonesia atau masyarakat. Selanjutnya ada norma kesopanan. Norma kesopanan mengatur segala perilaku, ya, tingkah laku kita itu tidak jauh dari harus patuh kepada sopan santun, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat, dan yang lebih luas lagi di negara, ya, karena segala sesuatu itu tergantung pada pribadinya. Di rumah kita punya tata sopan santun, mungkin berbeda dengan teman lainnya. Tapi setelah kalian berangkat sekolah, kalian disatukan di kelas yang sama, kalian punya aturan yang sama. Ya, begitupun di masyarakat, mau tidak mau kita harus tunduk patuh pada aturan yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya ada norma susila. Norma susila itu tidak tertulis, ya, karena segala sesuatu itu hadir dari hati nurani manusia, ya, tapi tetap harus dipatuhi, tetap harus dilaksanakan, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa mematuhi norma yang berlaku dimanapun berada, seperti itu. Adapun yang melanggar norma atau aturan akan mendapatkan sanksi, baik itu tertulis atau tidak tertulis. Kalau sanksi atau hukum yang tidak tertulis, seperti kita dapat hukuman sosial. Hukuman sosial contohnya digunjingkan oleh orang lain, ya, seperti itu. Misalkan kita tidak sopan, berjalan di depan yang lebih tua, kita tidak membungkuk, ya, karena di Indonesia seperti itu. Kalau kita melewati orang tua, kita membungkuk atau mengucapkan salam, baik itu yang kenal atau tidak. Kalau kita tidak melakukan hal itu, kita dapat sanksi, tidak kena hukuman, tapi sanksinya sanksi sosial. Jadi mungkin digunjingkan orang, mungkin orang akan bergunjing, kok anak itu tidak sopan ya, gitu ya. Apa orang tuanya tidak memberitahu, apa gurunya tidak memberitahu, gitu ya. Mungkin orang tua dan guru sudah memberitahu, tapi kadang kita lupa. Semoga anak-anak ibu yang soleh dan solehah tidak akan melanggar atau tidak akan pernah melanggar segala norma yang berlaku, baik itu di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Insya Allah ya. Oke. Ada juga sanksi hukum yang tertulis. Apakah itu? Apabila contoh kita ada melihat orang yang mencuri. Mencuri kan mengambil hak orang lain, ya, tanpa izin, dan itu merugikan orang lain. Berarti hukumannya itu tegas, ada di undang-undang, ya. Nanti mungkin akan disel atau dipenjara sekian tahun sesuai dengan yang dilakukannya, seperti itu, ya. Itu adalah isi materi hari ini. Agar kalian bisa lebih memahami, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, ya. Untuk yang depan ini kelompok 1. Untuk yang siswa kelompok 2, di belakang kelompok 3. Ibu bagikan LKPD-nya. Nanti kalian tentukan siapa yang akan menjadi ketua, moderator, dan notulennya, ya. Dan nanti dipresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Dan untuk kelompok lain harus memberikan pertanyaan.
kalau ada yang dirasa kurang dipahami dari presentasi temannya. Ibu bagikan LKPD-nya. Nanti kalian tulis di kertas secara diskusi kelompok, nanti tampilkan di depan kelas. Tentunya dengan bimbingan ibu ya, nanti ibu akan mencek sejauh mana kalian bisa memecahkan masalah yang ibu berikan di dalam LKPD ini. Ditulis di yang LKPD tadi ibu berikan, ditulis di LKPD ininya nama, kelompok berapa, dan siapa ketua dan lain sebagainya. Dan isi sesuai pertanyaan yang ada di LKPD. Silakan. Silakan dicatat.
Nanti ini adalah tugas kelompok. Setelah nanti untuk penutupan ada evaluasi lagi tugas pribadi. Ya, jadi sejauh mana kalian bisa memahami materi hari ini. Nanti di akhir pelajaran kalian akan mengisi LKPD-nya tugas pribadi. Ya.
umatnya agar hidup selaras dengan ajarannya, menciptakan keharmonisan serta mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia. Contohnya, melaksanakan ibadah, jujur, dan saling menolong. Contoh pelanggarannya: tidak menjalankan ibadah, berzina, mencuri, memfitnah, berkata kasar kepada orang tua, berbohong, menipu, dan juga menghina. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu. Pengertian norma hukum. Norma hukum adalah aturan atau kaidah yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, mengikat seluruh anggota masyarakat dan memilih sanksi jika dilanggar. Norma ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam hubungan sosial. Contoh pelaksanaannya: membayar pajak, mentaati peraturan lalu lintas, dan menjaga lingkungan. Contoh pelanggarannya: tindakan kriminal seperti pembunuhan, pencurian, korupsi, serta pelanggaran administrasi dan lalu lintas. Selanjutnya, pengertian norma kesusilaan. Aturan tidak tertulis yang bersumber dari nurani individu tentang buka yang dianggap baik dan buruk, benar dan salah, serta pedoman perilaku dalam masyarakat untuk menciptakan keharmonisan dan dalam pelaksanaan bicara sopan, menghormati orang tua yang lebih tua, jujur dalam perkataan dan perbuatan, menjaga kebersihan diri dari lingkungan, menolong orang lain yang membutuhkan, serta menjaga privasi orang lain. Pelanggarannya: pelecehan seksual, perbuatan zina, pemaksaan hubungan seksual, dan terorisme. Norma kesopanan. Aturan tidak tertulis yang mengatur tata cara berperilaku dan bertutur kata yang dianggap pantas dalam masyarakat untuk menjaga keharmonisan, ketertiban, dan saling menghormati. Contoh pelaksanaan: mengucapkan salam saat bertemu, menggunakan bahasa yang santun, menghormati orang tua, dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Contoh pelanggaran: berbicara kasar, membentak orang yang lebih tua, tidak permisi saat masuk atau memotong pembicaraan, berpakaian tidak pantas di acara formal. ada yang mau bertanya? Oke, saya ingin bertanya. Sebutkan contoh pelanggaran norma agama. Pelanggaran norma agama. Iya. Diskusikan. Nanti jawab pertanyaan teman. Silakan. Contoh pelanggaran norma agama adalah tidak menjalankan ibadah, berzina, mencuri, memfitnah, berkata kasar pada orang tua, berbohong, menipu, dan juga menghina orang lain. Iya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Silakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
membatasi orang lain membuang sampah pada tempatnya. Contoh pelanggaran: tindakan asusila seperti pelecehan seksual, perbuatan zina, dan pemerkosaan. Lanjut, pengertian norma kesopanan. Seperangkat aturan tidak tertulis dan yang mengangkat perilaku dan prasarana individu dalam interaksi sosial dan menjaga keharmonisan rasa hormat dan mengamankan dalam bermasyarakat. Contoh pelaksanaan: mengucapkan salam saat bertemu, menggunakan bahasa yang santun, menghormati orang dan tidak memotong perbuatan orang lain. Contoh pelanggaran: berbicara kasar, memperhak orang tua, tidak bergengsi saat masuk atau memotong pembicaraan, perkataan tidak pantas perkataan tidak pantas di acara formal, tidak menghormati guru, serta tidak mengucapkan terima kasih atau maaf saat dibutuhkan. Silakan ada yang mau bertanya. Berikan satu contoh norma hukum. Jadi diskusikan jawabannya. Contoh norma hukum adalah kewajiban memiliki surat izin mengemudi saat mengendarai kendaraan bermotor. Udah cukup? Untuk tiga? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 3 presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Yang lain diperhatikan di kelompok ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan ketua saudara Meli, moderator saya sendiri Bintang, kemudian saudara Aura. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pengertian norma agama. Norma agama adalah seperangkat aturan dan pedoman hidup yang bersumber dari ajaran suatu agama yang diyakini berasal dari Tuhan dan tertuang dalam kitab suci. Contoh pelaksanaan norma agama: ibadah, perilaku baik seperti bersikap jujur. Silakan lanjutkan. Menolong sesama dan menghormati orang tua. Contoh pelanggaran norma agama: tidak melaksanakan ibadah seperti sholat atau puasa, melakukan perzinahan, mencuri, menipu, dan berjudi. Pengertian norma hukum. Norma hukum adalah aturan resmi yang mengikat dan memaksa anggota masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan sosial. Contoh pelaksanaan norma hukum: menciptakan ketertiban, mewujudkan keadilan, menjaga kedamaian. Contoh pelanggaran norma hukum: tindak pidana, korupsi, mencemari lingkungan. Pengertian norma kesopanan. Norma kesopanan adalah sebuah aturan yang tertulis yang mengatur perilaku, aturan dan adat dalam interaksi sosial di masyarakat yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan saling menghargai. Contoh pelaksanaan norma kesopanan: mengucapkan salam, terima kasih, dan permisi. Contoh pelanggaran norma kesopanan: berbicara kasar,
bicara sopan, jujur dalam perkataan dan perbuatan, menolong orang lain yang membutuhkan, contoh pelanggaran norma kesusilaan, perilaku yang merendahkan martabat orang lain seperti melakukan pelecehan dan penghinaan. Contoh norma hukum dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dijawab. Diskusikan. Contoh norma hukum dalam kehidupan sehari-hari, antara lain mematuhi rambu lalu lintas, memiliki surat izin mengemudi atau SIM, membayar pajak, melaporkan tamu, menginap kepada RT, mematuhi tata tertib sekolah, dan tidak mencuri atau melakukan kekerasan. Cukup jawabannya? Silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk teman-temannya. Nah, jadi itu ya, alhamdulillah. Ibu rasa kalian sudah paham akan materi yang tadi sudah Ibu berikan. Jadi dari keempat norma tersebut, keempatnya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Semuanya saling berkaitan, ya. Di mana semuanya harus dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar apapun kejadiannya, seperti itu. Dan di depan sini sudah tertulis ada lagu tentang macam-macam norma, ya. Kita nyanyikan bersama-sama agar apa? Karena segala sesuatu apabila dibuat syair dan dinyanyikan itu akan mudah diingat. Betul tidak? Betul. Ya. Jadi agar bila nanti kalian sumatif atau ulangan harian, kalian ada soal tentang macam-macam norma yang 4, kalian tidak bingung lagi. Jadi kalian pas mengisi ulangan, kalian menyanyi dalam hati tentang lagu macam-macam norma, insya Allah semua akan kalian ingat. Kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Macam-macam norma semua ada 4. Janganlah lupa, harus selalu diingat. Janganlah lupa, harus ditaati. Norma agama
ingat tentang pembelajaran tadi. Jangan lupa diberikan nama agar ibu nanti mudah untuk menilainya. Tulis nama. Oke, agar mempermudah kalian, kamu catat saja semuanya. Apa itu norma? Nomor 1, apa itu norma? Nomor 1, apa itu norma? Nomor 2, tuliskan macam-macam norma. Nomor 3, berikan contoh pelanggaran keempat norma. Terakhir, apa sanksi? Apa sanksi bagi pelanggar norma? Silakan kalian isi secara individu. Silakan tulis sejauh mana pemahaman kalian akan materi yang tadi Ibu berikan. Jangan lupa kasih nama agar ibu mudah nanti memasukkan nilai
seperti itu. Apakah ada yang sulit pelajaran hari ini? Tidak. Menyenangkan ya? Iya. Alhamdulillah. Jadi semoga apa yang Ibu berikan tentang norma yang 4 itu kalian bisa melaksanakannya, dan semoga kalian tidak melanggar norma yang ada di sekitar kalian, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah maupun di masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk hari ini cukup sekian dari Ibu. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu minggu depan. Kita akan membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika. Ya, karena waktunya habis. Silakan KM untuk pimpin doa.